Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Solihin dengan nomor induk mahasiswa 12030300034 dari jurusan Hukum Tata Negara Siasa A semester 4. Di sini saya akan mengulas kembali pembahasan pembelajaran mata kuliah Hukum Konstitusi dari mulai pertemuan 1 sampai dengan 7 sebagai bentuk untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester yang telah diinstruksikan. Pada pertemuan satu itu membahas tentang ekspektasi perkuliahan. Kemudian pada pertemuan 2 membahas tentang konsep konstitusi, yang mana di dalamnya ada beberapa hal yang perlu dikaji, seperti yang pertama dasar mula. Di dalamnya terdapat Aristoteles sebagai salah satu filsuf Yunani purba yang terkenal memiliki daya pikir yang kritis terhadap suatu hal yang mempunyai sebab tertentu. Kemudian Yunani sebagai tempat yang berkaitan erat dengan konstitusi. Selanjutnya ada Roma, yang mana Roma ini menjadi latar belakang kelahiran konstitusi oleh hegemoni atau dominasi kaum gerejawan pada saat itu. Kemudian ada Inggris, yang mana di sana terdapat suatu istilah yang disebut dengan Constitution of Clarendon, yang mana ini merupakan undang-undang yang dibentuk untuk penataan sikap yang diresmikan oleh Raja Henry II pada tahun 1164. Kemudian yang selanjutnya ada Prancis, yang mana konstitusi pada awalnya berasal dari bahasa Prancis, yakni constituer. Kemudian yang selanjutnya ada Belanda. Nah, di Belanda terdapat istilah grondwet, yang mana ini berarti aturan tanah atau dasar. Selanjutnya ada pendapat menurut beberapa ahli hukum, diantaranya seperti Brian Thompson, yang mana beliau mengemukakan bahwasanya konstitusi adalah merupakan suatu dokumen tertulis yang mengatur tentang beroperasinya atau jalannya roda suatu organisasi. Kemudian ada menurut Herman Helter, yang mengidentifikasikan kepada 3 hal, diantaranya ada cermin kehidupan politik masyarakat, kemudian kesatuan kaidah yang hidup di masyarakat, dan juga tertulis dalam naskah. Selanjutnya ada tujuan, fungsi, dan muatan konstitusi. Adapun tujuan konstitusi untuk mengatur kekuasaan, kemudian pengawasan kekuasaan, dan juga arahan kekuasaan. Sedangkan fungsi dari konstitusi adalah sebagai jawaban berbagai persoalan pokok suatu negara dan masyarakat. Selanjutnya ada muatan konstitusi. Ada 3 hal. Yang pertama ada pengakuan HAM, kemudian struktur ketatanegaraan yang mendasar, dan juga pemisah atau pembatasan kekuasaan. Selanjutnya ada klasifikasi dan prinsip dasar konstitusi. Menurut Weir tahun 1975, ada beberapa hal, diantaranya konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis dalam bentuk tertulis. Kemudian ada konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Selanjutnya ada konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. Kemudian ada konstitusi serikat dan kesatuan, dan juga konstitusi pemerintahan presidensial dan juga parlementer. Selanjutnya ada dasar konstitusi. Nah, cita hukum atau ideal merupakan maksud, semangat, visi, misi, dan obsesi yang melatar belakangi lahirnya atau dibuatnya suatu aturan hukum yang seringkali berhubungan dengan tempat, waktu di mana aturan tersebut dibuat. Selanjutnya pada pertemuan 3 membahas tentang sejarah konstitusi. Nah, sejarah konstitusi ini ada kedudukan konstitusi, yang mana ada 3 hal. Yang pertama sebagai pembatasan kekuasaan, kemudian pengatur kekuasaan, dan juga penyamaan HAM. Kemudian awal mula dibentuknya konstitusi ini, Yunani menjadi salah satu kota yang banyak melahirkan para pemikir atau filsuf dalam berbagai hal. Mereka lahir karena suatu keadaan yang memaksa, kemudian dirasa perlu untuk mengkritisi supaya keadaan tersebut menjadi lebih baik.
Adapun beberapa filsuf diantaranya seperti ada Socrates, kemudian Plato, kemudian Aristoteles. Selanjutnya ada gagasan konstitusi. Yang pertama ada Prancis dengan gagasan Lafayette, kemudian ada Inggris dengan gagasan Constitution of Clarendon, kemudian Amerika Serikat Declaration of Independence, kemudian ada Prancis Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Selanjutnya ada tokoh-tokoh diantaranya seperti Immanuel Kant, Paul Laban, Julius, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada piagam konstitusi atau documentary constitution, seperti ada piagam Madinah, kemudian konstitusi Amerika Serikat, Prancis, Spanyol, Norwegia, Undang-Undang Dasar Belanda, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada pertemuan 4 membahas tentang bentuk konstitusi. Nah, ada beberapa proses pembentukan terdapat dalam konstitusi, diantaranya ada given. Given ini berasal dari bahasa Inggris yang bermakna pemberian atau diberikan. Maka given dalam proses pembentukan konstitusi bermakna suatu pemberian dari penguasa. Kemudian yang kedua ada on purpose, yang mana merupakan pembentukan konstitusi yang dibentuk atas dasar inisiatif atau dibuat dengan sengaja oleh rakyat dan petinggi negara atas kesadaran bersama. Kemudian ada revolution, yang mana merupakan suatu proses pembentukan konstitusi yang terbentuk atas perlawanan atau upaya yang mendasar dalam dan menyeluruh. Kemudian ada stat fundamental norm, yang mana menurut Hans Nawaski merupakan suatu landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Kemudian ada ideologi, yang mana menurut Sujanto adalah sudut pandang seorang mengenai keseluruhan tujuan, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan secara konkret. Kemudian ada norma, yang mana norma ini merupakan suatu peraturan yang mengatur tata tertib setiap perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat secara mengikat. Selanjutnya, pada pertemuan 5 membahas tentang isi dan sifat konstitusi. Adapun isi konstitusi terdapat menurut beberapa sarjana, diantaranya seperti Ware, yang mana ada negara kesatuan dan juga negara federal. Kemudian menurut Bagin Manan, yang mana ada 3 hal, diantaranya susunan dan organisasi negara, alat-alat kelengkapan negara, dan juga hubungan antar warga negara. Menurut C.V. Strong, ada 3, yaitu diantaranya kekuasaan pemerintah, kemudian hak-hak yang diperintah, dan juga hubungan antara yang diperintah dan pemerintah. Selanjutnya membahas tentang sifat konstitusi. Menurut Asti Merianto, beliau mengklasifikasikan beberapa sifat, diantaranya yang pertama luas, kemudian kedua tegas, realistis, idealis, kemudian konservatif, dan juga progresif. Pada pertemuan 6 membahas tentang nilai konstitusi. Nah, nilai konstitusi atau pengakuan konstitusi terhadap suatu negara dalam implementasinya ada yang maksimal, ada juga yang minimal, bahkan ada yang dikehendaki. Adapun nilai konstitusi menurut Karl Lowenstein ada tiga nilai yang berlaku pada sebuah konstitusi, diantaranya nilai normatif, nilai nominal, dan juga nilai semantik. Kemudian pada pertemuan 7 membahas tentang perubahan konstitusi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama ada revolusi, yang kedua ada perubahan arti dari kalimat yang tetap, kemudian perubahan formal, ada keputusan hakim, dan juga kebiasaan konstitusi atau kultur.
Yang kedua ada mendorong perubahan. Ada beberapa faktor yang mendorong konstitusi dalam sebuah negara. Di antaranya ada perkembangan peradaban, kemudian perang, kemudian negara, kesejahteraan, dan juga pandangan masyarakat. Dan selanjutnya amandemen formal pada umumnya, yang mana pada umumnya konstitusi bersifat kaku atau rigid. Kemudian rakyat harus diberi kesempatan untuk mengungkapkan pandangan sebelum dilakukan perubahan. Kemudian dalam sistem federal perlu adanya persetujuan negara bagian dan juga hak individu dan masyarakat harus tetap dilindungi. Selanjutnya ada cara perubahan oleh lembaga legislatif. Yang pertama ada fixed quorum of members of qualified vote atau setengah lebih dari satu. Kemudian ada pembubaran legislatif dan diikuti dengan pemilu. Kemudian sidang gugatan, kemudian oleh rakyat melalui referendum, oleh rakyat sebagian besar negara, dan juga oleh suatu badan khusus. Selanjutnya ada bentuk perubahan yang mana fixed quorum of member of qualified vote ada dua di dalamnya. Yang pertama itu penggantian dan juga yang kedua ada perubahan. Nah, perubahan ini di dalamnya ada tiga muatan. Yang pertama untuk menambah ketentuan, kemudian mengurangi ketentuan, dan juga mengubah ketentuan. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila mana terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.